Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Faiza dengan NIM 220903501176. Dan saya atas nama Susanti dengan NIM 2209035021166. Saya atas nama Agnesya Danari dengan nomor NIM 22090050055. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai ilmu manajemen secara ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ilmu manajemen secara ontologi. Dalam ilmu manajemen, landasan ontologis digunakan untuk menjelaskan objek yang ditelaah dan wujud dari objek tersebut. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan dan sifat dari entitas yang ada di dunia ini. Dalam konteks ilmu manajemen, ontologi membantu dalam memahami dasar-dasar ontologis objek yang menjadi fokus dalam kajian manajemen. Objek yang ditelaah dalam ilmu manajemen adalah organisasi. Organisasi dapat berupa perusahaan, industri, atau entitas lain yang memiliki struktur dan tujuan tertentu. Landasan ontologis dalam menjelaskan objek ini adalah bahwa organisasi dianggap sebagai entitas yang otonom, kompleks, dan terstruktur. Objek ini memiliki wujud nyata dalam bentuk entitas hukum yang terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Organisasi dalam ilmu manajemen memiliki beberapa ciri-ciri ontologis yang penting. Yang pertama, organisasi memiliki tujuan atau misi yang ingin dicapai. Tujuan tersebut mungkin berupa pertumbuhan, keuntungan finansial, atau pelayanan masyarakat. Yang kedua, organisasi terdiri dari berbagai unsur atau komponen, seperti struktur hierarkis, departemen, sumber daya manusia, sistem informasi, dan proses kerja. Komponen-komponen ini saling terikat dan berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, organisasi beroperasi dalam lingkungan yang lebih luas, termasuk pasar, masyarakat, dan lingkungan fisik. Wujud dari objek ini dapat dilihat dalam bentuk nyata dan abstrak. Secara nyata, organisasi memiliki kantor, pabrik, peralatan, dan produk atau layanan yang dihasilkan. Organisasi juga memiliki struktur formal dengan posisi-posisi yang terdefinisi dan hubungan antar anggota. Secara abstrak, organisasi memiliki budaya, nilai-nilai, norma, dan sistem manajemen yang membentuk identitas dan cara kerjanya. Dalam menjelaskan objek ini, landasan ontologis juga mencakup aspek dinamis. Organisasi tidak hanya dipandang sebagai entitas statis, tetapi juga sebagai entitas yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bergerak menuju tujuannya melalui proses manajemen yang terencana. Dengan memahami landasan ontologis ini, ilmu manajemen dapat menganalisis dan mengembangkan teori serta praktik yang berkaitan dengan organisasi, memahami peran individu dalam konteks organisasi, dan mengatasi tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh organisasi di dalam lingkungannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu manajemen secara epistemologi. Landasan epistemologi dalam menjelaskan prosedur atau proses manajemen dan pengembangan ilmu manajemen melibatkan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan tentang manajemen diperoleh, diverifikasi, dan diterapkan. Epistemologi mengacu pada teori pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam membangun pemahaman tentang suatu bidang pengetahuan, dalam hal ini manajemen. Manajemen sebagai bidang pengetahuan berkembang melalui proses berikut. Yang pertama yaitu melalui pengamatan dan pengalaman. Pengembangan ilmu manajemen dimulai dari pengamatan dan pengalaman praktis dalam mengelola organisasi. Pengamat dan praktisi memperhatikan pola-pola perilaku dan strategi yang berhasil atau tidak berhasil dalam pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian organisasi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian ilmiah.
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, penelitian ilmiah dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan menganalisanya dengan menggunakan metodologi yang tepat. Penelitian dapat berupa penelitian lapangan, studi kasus, eksperimen, atau analisa statistik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dan konsep manajemen. Ketiga yaitu teori manajemen. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, teori-teori manajemen dikembangkan. Teori manajemen menggambarkan prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan kerangka kerja yang membantu dalam memahami, menjelaskan fenomena manajemen. Contoh teori manajemen termasuk teori organisasi, kepemimpinan, dan teori keputusan, serta teori sistem. Kemudian yang keempat yaitu pengujian dan validasi. Teori-teori manajemen kemudian diuji dan divalidasi melalui penelitian lebih lanjut dan pengamatan empiris. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan pengujian hipotesis untuk menguji validasi teori manajemen yang ada. Yang kelima yaitu aplikasi dan praktik. Pengetahuan dan teori yang dikembangkan dalam ilmu manajemen diterapkan dalam praktik manajemen. Organisasi dan manajer menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang teruji untuk merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan aktivitas organisasi. Kemudian yang keenam yaitu perbaikan berkelanjutan. Proses manajemen dan pengembangan ilmu manajemen tidak berhenti pada tahap aplikasi. Melalui umpan balik dari praktik dan penelitian lebih lanjut, teori dan prinsip-prinsip manajemen diperbarui dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Ini memungkinkan pengembangan ilmu manajemen yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, bisnis, dan organisasi. Dengan menggunakan pendekatan epistemologi ini, ilmu manajemen terus berkembang dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik dan pemahaman tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan mengendalikan organisasi. Baik, pembahasan terakhir yaitu ilmu manajemen secara aksiologis. Landasan aksiologis menjelaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu bidang pengetahuan atau praktik. Dalam konteks ini, landasan aksiologis menjelaskan mengapa ilmu manajemen memiliki manfaat dan mengapa penting bagi calon manajer dan wirausahaan untuk mempelajarinya dan memahaminya. Berikut adalah beberapa manfaat ilmu manajemen dan landasan mengapa calon manajer dan wirausahaan perlu mempelajarinya. Yang pertama yaitu efektivitas dalam pengembalian keputusan. Ilmu manajemen menjadikan kerangka kerja dan alat-alat untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Manajer dan wirausahaan perlu memahami konsep-konsep seperti analisis SWOT, manajemen risiko, dan perencanaan strategis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua, yaitu efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Ilmu manajemen membantu calon manajer dan wirausahawan dalam mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien. Mereka belajar tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional, dan pengelolaan manusia untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, peningkatan kinerja organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang ilmu manajemen, calon manajer dan wirausahawan dapat mengembangkan strategi dan taktik yang sesuai untuk meningkatkan kinerja organisasi. Mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, seperti pengembangan tim, pemotivasian karyawan, dan pengelolaan perubahan untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Yang keempat, inovasi dan pengembangan bisnis. Ilmu manajemen memberikan wawasan tentang bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide-ide inovatif, dan mengelola proses perubahan. Calon manajer dan wirausahawan yang mempelajari ilmu manajemen dapat menjadi lebih kreatif dan mampu mengambil risiko yang terukur dalam upaya pengembangan bisnis mereka.
Yang kelima, yaitu keberlanjutan dan etika bisnis. Ilmu manajemen juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan etika dalam praktik bisnis. Calon manajer dan wirausahawan yang memahami ilmu manajemen akan lebih mampu mengembangkan dan menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan etika bisnis yang baik. Dalam rangka mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam dunia manajemen dan kewirausahaan, pemahaman tentang ilmu manajemen menjadi sangat penting. Landasan aksiologis menjelaskan bahwa ilmu manajemen memberikan kerangka kerja, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang memungkinkan calon manajer Baik, itulah dan tadi pemaparan wirausahawan untuk materi mengambil dari kami keputusan yang mengenai lebih baik, ilmu manajemen secara mengelola sumber ontologi, daya dengan epistemologi, efisien, dan aksiologis. meningkatkan Kurang kinerja dan lebihnya mohon organisasi, dimaafkan mendorong karena pada inovasi, dasarnya manusia dan tidak luput menjalankan dari bisnis kesalahan. Dengan ucapan keberlanjutan wabillahi dan taufiq wal etika yang hidayah. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.